Oke, nanti selanjutnya ini tanggal untuk bagian tangga ya. Ini bagian tangga. Ini kita pisahkan aja dulu, kita bikin tuh tangga di luar nanti. Di luar dari gambar ini. Tapi tambahkan dulu ini. Untuk dinding toilet. Jadi ini tangga. Acuannya ke sini. Jadi wilayah tangga yang mau dipakai kita baking di sini pakai warna biru ya, supaya lebih jelas. Jadi ini yang area tangga yang akan mau pakai. Jadi yang ini. Karena ini kan dinding tuh ini dinding. Jadi ini yang area tangga yang mau pakai. Ini terang bagi dua. Ini terang bagi dua untuk tangga ini. Hati-hati ya, ini tangga ini akan berlaku sampai nanti orang mau bikin DP 3 dimensi. Karena kita akan meminta di saat DP 3 dimensi tangga ini harus selesai. Jadi dimulai dari titik sini. Ini orang bikin DP anak tangga yang pertama, jarak 30 cm. Seperti ini. Ini orang tinggal copy aja ini. Seperti ini. Ya, sisanya ini 1,10 meter untuk area bordes. Ini DP tangga. Untuk yang selanjutnya ini tinggal ini mirror. Jadi ini tangga ini naik dari bagian sebelah atas ya, kalau di tampilan gambarnya bagian sebelah atas ini. Jadi posisinya ini tangga ini dia naik dari sini. Jadi naik posisinya seperti ini. Sekarang ini tangga U.
Ini nanti perhatikan. Jadi posisinya seperti ini. Tapi ingat nanti di saat orang membuat DP 3 dimensi, bagian ini nanti akan beda ya. Yang tangga yang akan menaik ini dia akan mulai dari titik sini. Jadi nanti di bordes akan jadi seperti ini. Untuk tangga. Posisinya akan jadi seperti ini. Nanti akan kita mau jelaskan nanti di saat orang bikin DP 3 dimensi. Kenapa seperti ini? Karena nanti untuk yang di bagian bawah dia akan mulai dari ini, nanti biasanya ada slope kecil di bawah sini. Dia akan mulai dari sini. Tapi untuk yang di atas dia akan berakhir di ring balok. Oh, mungkin kita boleh tunjuk yang terang PKD 1 mungkin yang akan ada DP detail di situ. Ini di petangga sama sih. Kalau mau diperhatikan, ini di petangga sama sih dengan yang akan terang backing. Jadi di bagian bawah dia akan mulai dari bawah sini di atas lock. Tapi di bagian atas dia akan berakhir di bagian ring balok sini. Jadi kalau motor kira DP garis, kalau kita garis ini dari atas ini enggak sama ya. Jadi DP garis anak tangga itu beda ya, tambah kesorong dong. Antara yang baru naik kong sampai di bordes dan dari bordes sampai ke lantai 2 di posisi beda, makanya di posisi tangga jadi seperti ini. Terkira DP ini DP titik-titik garis anak tangga itu beda. Jadi di saat kalau mau lihat gambar tangga yang di Dena itu semuanya enggak begitu. Seharusnya dia DP posisi dia tambah tas orang begini no? Karena di realitasnya seperti itu. Cuma kan orang ya gampang-gampang saja, yang penting DNA. Tapi di sini kita bukan cuma sekedar bikin DNA, tapi kita mesti jelaskan untuk DP tangga sebenarnya seperti apa. Jadi kalau pengguna lihat di gambar-gambar DNA DP garis-garis, biasanya DP garis itu buku dapa dong ini. Garis yang sebelah-sebelah itu buku dapa garis tangga. Sebenarnya tidak seperti itu. DP realitasnya seperti ini. Kalau mau ditaruh kira DP tangga. Sama sih. Ini yang KD1 ini. Toiletnya kan pun sama. Tapi yang di KD1 orang cuma 2 dimensi. Ini orang mau terapkan DP bentuk ini untuk menjadi 3 dimensi. Jadi seperti ini. Cuma kalau yang di KD1 kan DP bangunan ini cuma kecil kan ini. Untuk KD2 kita agak lebih besar lagi. Jadi ini kita cuma saya tunjuk. Kenapa DP garis-garis anak tangga seperti ini? Karena realitasnya untuk tangga ini sih seperti ini DP tangga. Terus habis ini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang ini dulu, yang kotak ini. Iya. Ini kan kita cuma ambil dari garis ini. Jadi orang untuk mau bikin DP garis tangga ini, ini orang coba ambil di garis yang wilayah tangga yang sebenarnya. Karena kalau yang bagian pinggir ini kan so dinding. DP wilayah tangga sebenarnya kan, jadi cuma yang ini. Yang bagian ini untuk wilayah tangga. Ini yang dari gambar daerah sebelumnya yang terang pakai. Cuma kita ambil DP garis pinggir saja ini. Jadi ini 2 meter. 2 meter. Kalau yang kotak ini,
Ini 3,5 meter. Nah nanti kotak ini dibagi dua, ambil di posisi tengah ini. Kita mungkin agak hati-hati di saat orang bikin ini ya, untuk bagian tangga. Karena kita berusaha untuk menjelaskan baik-baik pengguna. Jadi tangga itu bukan cuma sebagai tempelan di dalam rumah. DP fungsi banyak sekali. Sebagai struktur, ya untuk yang pokok ya, itu sebagai struktur dan ada sebagai unsur estetik di dalam ruangan. Jadi kalau masuk ke interior, bagian apa, DP desain interior, tangga itu sangat sangat dibutuhkan sekali untuk menambah DP unsur estetika di situ. Jadi seperti ini. Di bawahnya itu ada toilet. Untuk di gambar denah biasanya untuk bagian tangga ini memang nyandak jakasi bikin enter udah. Maksudnya nggak seperti ini ya. Untuk DP baik ada baiknya ini DP tangga memang DP garis anak tangga ini nyandak bikin samu ada. Jadi ini dia ini nanti terpotong di sini lah. Kalau kita bikin DP garis potongan ini di sini. Garis-garis yang ini saya nggak pakai. Untuk lantai 1 seperti ini. Kalau di sini cuma kasih kode apa, naik atau kali dulu bahasa Inggris cuman up. Ini cuma naik. Ini naik dari sini. Biasanya kalau untuk di denah ini sebenarnya sudah cukup, no? Tapi sebenarnya kan DP gambar seperti ini. Karena apa? Karena di sini ada toilet kan di sini. Di sebelahnya ini ada toilet. Boleh garis begini dong. Ini boleh juga loh seperti ini. Tapi dia cuma butuh seperti ini. Kalau di denah lantai 1. Nanti di denah lantai 2 itu baru yang kasih enter no ini DP tangga. Yes. Kalau dari lantai 2 ini baru full DP kamar tangga. Jadi seperti ini. Tapi DP anak panah ini saya putar. Dia putar begini. Ini tinggal kasih kode turun. Ini turun.
Nah, kita juga akan menjelaskan yang di posisi di sini. Ini kan nanti ada void. Jadi tambahkan garis ini. Karena nanti bentuknya akan jadi seperti ini untuk lantai 2. Jadi ada void di sini kosong dan ini DP. Ini di sini ada Selasa. Ini tangga turun. Ini simbol turun. Nanti setelah itu baru kita akan bikin DP sistem level. Yang level yang kita maksud yang ini. Ini ada masing-masing ruangan kan ada DP level. Ini kan levelnya minus 50, ini minus 0,05. Jadi seperti ini. Ini ada DP level. Plus minus 00, ini DP sistem level. Coba orang tahu mana lantai yang di atas, mana lantai di bawah. Jadi ada yang lantai yang beda-beda level. Ini nanti menentukan nanti di saat orang bikin DP 3 dimensi DP lantai. Untuk yang bagian atas ini akan dimulai dari ini kan anak tangga yang terakhir yang di lantai 2. Berarti di posisi kotak ini mesti sorong ini. Sorong ke sini. Jadi yang di bagian atas ini tinggal dia jadi 3 meter 35. Nah, sorong 15 cm.
garis lengkung ini nanti pakai pakai perintah ini, fillet. Ini perintah fillet. Ini contoh ya, kita kasih di sini contoh seperti ini. Jadi yang terang bikin lengkung yang sebelah sini perintah fillet. Ini ada pilihan ini radius. Pilih radius ini radius. Ini di jarak arah lengkungan sih. Kita ambil dari tengah-tengah sini sih. Dari tengah sini ke sini. Klik sini, kalau klik yang di sini. Terus kita pilih polyline. Klik jatuh garis itu. Seperti ini. Kalau mau suka DP lengkungan tidak terlalu melengkung seperti yang tadi, tinggal dikurangi ya. DP radius. Dari tengah-tengah sini seorang sadiki. Seperti ini. Kalau ini DP tengah-tengah, seorang sadiki seperti ini, klik. Jangan usah terlalu besar, no? Jadinya seperti ini. Jadi terserah dong, orang mau bikin DP lengkungan, tinggal atur DP jarak, DP radius arah putaran, lebar putaran sih. Perintah fillet, jangan lupa pilih radius. DP radius, DP apa? Jadi jari-jari lah, DP jari-jari. Ini fillet ini juga bisa berguna di saat orang bikin 3 dimensi, orang mau bikin lupa salah satu bagian sudut, orang mau bikin itu jadi bentuk lekukan, orang nanti pakai perintah ini, pakai perintah fillet. Jadi ini bisa berlaku juga di 3 dimensi. Mau putar ini kan. Jadi kalau kita bikin macam anak panah seperti ini kan, orang bikin begini itu. Orang sorot, orang klik pakai perintah rotasi ini sih, rotasi, klik jadi tengah atau bagian mana aja orang boleh mau klik. Ya kan mau putar, terus tinggal ketik 45. Silakan ya, kalau yang lain ada yang mau bertanya.
Oh yang ini cuma garis yang ada ini. Terus kita pakai perintah yang sama dengan bikin panah tadi. Kita cuma rotasi. Klik di bagian tengah sini. Kong ketik jam 45. Kalau pada kita putar begini, tinggal mirror atau rotasi ulang. Jadi rupa perintah mirror, tapi sekaligus orang orang mau menghilangkan objek yang sebelumnya sama yang kita biasa bikin. Perintah mirror, klik ke objek, dia jadi seperti ini. Klik sembarang, toh maksudnya yang penting DP arah sebut tuh, klik sembarang, kong pilih yes, menghilangkan objek yang sebelumnya. Mirror, orang kasih supaya orang satu kali kerja dan satu kali perintah. Baru DP sisakan, kalau dia kurang DP garis tinggal extend. Oh sorry. Untuk yang tangga ini orang tetap di DP tengah. Saya lupa tadi. Ini DP tengah tetap dari dari garis tangga ini yang terus bikin sebelumnya, bukan yang di jadi yang ini garis kotak ini dari kotak ini. Kita terlupa lagi.
Karena nanti di bagian pinggir sini ada pagar tangga atau di railing tangga di sana. Sini nanti ada pagar tangga di sana. Nah, yang di lantai 2 di sini ada railing pagar ya. Ini ada pagar. Pagar yang dari selasar. Terus nanti dia turun sampai di sini. Yes. Biasanya sampai tengah-tengah sini. Yang mau kudapat dengan railing yang di tangga. Ini ada pagar ya nanti. Terus akan mau making ini DP pagar ini nanti DP 3 dimensi. DP apa? Pengaman untuk selasar dari lantai 2. Ini dia akan melingkar seperti ini. Tangan yang di tanggal lantai 1 cuman ini DP simbol untuk pagar. Kita biasanya cuma bikin garis putus-putus seperti ini.
Nah ini yang DP level, yang ruang tamu, ruang tidur tamu, ruang keluarga, ruang tidur anak, dapur, ruang makan, ruang tidur pembantu itu levelnya sama ya, plus minus 00. Nanti yang kamar mandi WC itu turun 5 cm, jadi minus 0,0,05. Dapur bikin rata aja di ruang makan, teras belakang dan teras depan itu turun 5 cm. Oh,
Untuk lantai 2, sorry kayaknya ini kita mesti rubah ini. Untuk yang ruang laundry dan ruang setrika, kita mau rubah juga ini ya. Jadi ini kita mau rubah seperti ini. Jadi nggak mau pakai pintu. Kayaknya ini nggak cocok sih kalau mau masuk dari ruang jemur. Ini kita, pintu ini kita hapus. Jadi untuk ini ya ruang setrika. Ini kita mau buka di sini. Jadi DP cara ini kita cuma sorong DP vertex, ini yang lain. DP vertex ini kita hilang. Nah ini kita bisa maju sampai sini. Jadi seperti ini. Supaya ini langsung, supaya nggak mau pakai pintu. Jadi kita sedikit bikin perubahan di sini untuk langsung supaya nggak pakai pintu dari luar. Kayaknya nggak cocok kalau mau masuk dari ruang jemur ke ruang setrika. Jadi langsung dari sini, pasti dari selasar ke ruang laundry. Oke. Jadi patokan sebelumnya seperti ini ya. Jadi kita bikin DP garis ini, 2 garis ini. Baru selanjutnya kita tinggal bikin DP garis untuk atap ini, yang hijau ini. Terus kita copy, kita taruh di luar, kita offset 80 cm. Kita offset 80 cm untuk DP batas tirisan, karena yang bagian dalam itu adalah batas selimut dinding. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana untuk membuat DP atap amplop? Yang tadi satu kita pernah kasih Pak Moni yang kontrak yang lalu ya. Jadi DP cara tinggal bikin garis ini, garis 45 derajat seperti garis datar juga seperti ini, baru putar. Ini putar 45 derajat seperti ini. Baru yang bagian ini kita mirror dulu. Ini kita mirror, baru kita copy garis ini ke titik-titik yang lain ini. Seperti ini. Ini juga kita copy ke sini. Jadi seperti ini. Terus patokan dari bagian depan ini kita tinggal ambil perpotongan garis ini, kita tarik ke belakang. Ini juga kita ambil patokan dari sisi ini. Ini ada garis ini buku dapa, ini kita tarik ke sini. Terus bagian ini juga, ini kita mirror. Ini kita mirror seperti ini. Nah, ini sebuku dapa, ini kita bikin garis, bikin tipis ya ini. Nah, ini ada pertemuan ya. Ini kita tinggal mau bikin DP hubungan ini. Dari titik sini ke sini, ke titik ini, yang buku dapa ini sampai ke sini. Terus habis itu kita tinggal trim yang kita mau pakai.
Jadi ini ya DP bentuk atap yang terang mau backing. Nyendak ribet sih. Hah? Kita suruh rekam sih ini sebenarnya. Contoh kalau seandainya bentuk dinding seperti ini, atapnya menjadi bagaimana so? Jadi beda no, beda dengan yang sebelumnya. Jadi bikin dulu DP masing-masing titik itu ada terwakili untuk DP garis 45 derajat. Ya, jadi begini no dia. Jadi ini nanti buku dapat di sini. Ada acara di mana itu? Oh, acara apa? Oh, ya kita lihat. Jadi semakin banyak DP lakukan, semakin ribet. Jadi kita cuma berharap di saat backing tugas mandiri, tolong jangan backing banyak lakukan lah. Nah, kita menghindar mau backing atap seperti ini, makanya kita backing hal yang lebih simpel. Karena semakin banyak lakukan, bukan semakin itu atap jadi lebih bagus. Kadang juga jadi apa ya? Terlalu berlebihan ya. Kalau terlalu berlebihan tapi karena banyak lakukan, akhirnya tuh bangunan ya bukan apa yang bagus sih. Karena sebut namanya bisa atau nama desain asal jangan terlalu berlebihan. Ukur sampai di mana hal yang sederhana bisa menjadi bentuk yang lebih bagus dibandingkan yang terlalu banyak DP lakukan. Kalau mau taruh kira ini kan, kalau buat kita
Kita sih nak rekomendasi ya mau baking bentuk-bentuk atap seperti ini dah. Banyak cuma kecil-kecil. Nanti kalau rupa DP gambar rupa mau bikin bangunan yang sebenarnya, tukang menyerah dong. Maksudnya, aduh lala mau bikin cuma pendek-pendek, kok mesti mau potong-potong. Sebenarnya semakin simpel semakin bagus. Ini contoh kan, kalau lihat rupa kita sih tak terlalu suka sih bentuk-bentuk begini. Nanti mau dipadukan dengan ini bentuk DP bentuk pinggiran. Ini kan nanti ada DP sisa ini. Kalau monitor kira di sini ada sisa ini. DP sisa ini nanti mau pakai atap atap datar, plat dak dan sabantar. Karena kita tujuan kan di awal sama yang kita bilang, orang mau bikin bangunan ini yang mengarah ke style tropis modern. Jadi ada atap miring, tapi juga ada atap-atap datar yang nanti akan mau dikombinasikan di situ. Jadi nanti di sini ada DP sisa ya. DP dinding-dinding itu yang nanti akan mau jadi plat apa? Plat beton sama nanti. Jadi kalau udah mulai dari atas sama dengan begini, no? Yang menjadi begini. Jadi ini DP tampak atas ya, tampak atap. Yang ini dong DP yang dari dinding ini. Mau kita hapus dulu ini, kita hapus ini. Ini kan awalnya dari sini. Ini. Ini kan yang DP selimut dinding ini, yang warna biru kan. Sorry kita ini kok laptop rata pengaruh karena ada tak connect dengan ini, akhirnya ada beberapa perintah yang kan setengah mati kita mau pakai. Ya, jadi yang perintah yang order untuk ke depan dan ke belakang, posisi melapis, kayaknya ada terganggu ini. Jadi bentukan yang ini kan, yang bentuk yang ini, yang selimut dinding, ini orang copy ke kita hapus dulu yang ini. Ini kita copy ke sini, dari titik ini ke sini. Sudah. Nanti sisanya yang bagian dalam itu kita tinggal trim. Pakai objek atap yang di luar ini kalau kita tinggal trim. Dari titik sini, yang ini kita kasih dia titik ini ke titik ini. Jadi orang materi sampai di ini, sampai di atap ini.
Ini OTD hari ini sampai atap. Minggu depan masih ada sedikit ini untuk di Dena, ada nanti penambahan untuk di bagian garasi dan terang mau isi jendela. Selesai jendela baru terang bikin tampak. Atap yang ini yang kita sorot, bukan yang ini. Apa? Skala 15. Ini DP skala 15. Perintah hatch. Jadi perintah hatch, pilih yang lain. Yang di other predefined ini, pilih yang lain, oke. Terus DP skala pakai 15. Yang tegak lurus DP sudut 90. Yang horizontal ya DP sudut 0.